Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi teman-teman, di kelasnya Bu Wenti Krisna. Teman-teman, kali ini Bu Wenti akan sharing terkait bagaimana cara kita memparafrase draft atau naskah skripsi kita atau laporan akhir tugas kita, gitu kan ya. Karena sekarang banyak kampus yang menggunakan atau syaratnya itu untuk ujian teman-teman harus lolos yang namanya apa? Ya, benar sekali. Teman-teman harus lolos yang namanya cek plagiasi. Nah, ini momok banget sebenarnya ya. Cek plagiasi ini ya nggak hanya anak-anak S1, S2, S3 pun begitu sama. Sekarang Bu Wenti juga. Jadi kita harus banyak baca memang gitu kan ya. Tapi ini ada beberapa tips ya teman-teman buat teman-teman S1 dan juga S2, mungkin juga S3 gitu ya. Tapi yang jelas ini secara umum lah ya, bagaimana cara kita itu memparafrase. Tapi ini penjelasan saya secara umum aja lah ya, bagaimana cara kita itu memparafrase agar tidak terjadi plagiasi gitu kan ya. Itu nggak boleh sih ya teman-teman, harus benar-benar teman-teman cek. Baik, kita yang mulai yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa memparafrase? Baik, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana sih cara kita itu memparafrase naskah kita? Yang pertama teman-teman, udah pasti teman-teman harus membaca lebih banyak lagi referensi terkait topik yang teman-teman angkat, topik yang teman-teman itu tulis. Misalnya terkait dengan skincare, pembelian skincare. Banyak itu di artikel nasional ataupun internasional, purchase intention terkait dengan skincare itu dibaca yang banyak. Nanti di situ banyak bahasa-bahasa yang dari beberapa penulis. Nah, dari situ bisa teman-teman itu dirubah-rubah dan bisa ada banyak referensi bagaimana membahasakan terkait dengan apa yang teman-teman butuhkan ya. Banyakin baca. Itu pengalaman Bu Wenti ya, ketika kita udah banyak bacanya, jadi untuk membahasakan yang baru itu enak gitu, kita tinggal ngubah aja gitu kan ya. Kalau umpama cuma baca 1 artikel, 2 artikel, minim sekali pengetahuan kita dan juga perbendaharaan kata kita gitu kan ya. Jadi ya jangan, kalau bisa nih teman-teman memang harus banyak bacanya ya teman-teman ya. Gitu yang pertama. Kedua adalah mengubah sifat kalimat. Nah, ini nih ya, dari pasif ke aktif. Misalnya gini ya teman-teman ya, terjadi kenaikan pembelian selama bulan November. Pada bulan November terjadi banyak pembelian. Itu kan udah beda teman-teman, ya kan? Jadi cuman mengubah sifatnya aja, aktif, pasif, aktif gitu kan ya. Jadi teman-teman jangan malas-malas untuk berpikir gitu kan ya, untuk mengkritisi sebuah kalimatnya. Jadi bisa banget teman-teman tuh mengubahnya. Yang ketiga adalah coba tulis sesuai dengan pemahamannya teman-teman. Jadi mungkin lebih kepada teman-teman itu pakai bahasanya teman-teman yang teman-teman pahami. Jadi kalau umpamanya lagi baca ini gitu ya, oh ini tuh maksudnya, bahasakan sendiri tanpa merubah maknanya. Nah, teman-teman gitu ya, itu langsung ditulis semuanya copy paste gitu, jangan dong ya, udah pasti kena plagiasi nanti teman-teman. Itu ya. Jadi tulislah sepemahamannya teman-teman. Nanti diulang lagi bacanya, dibakukan bahasanya kita dulu nih ya, terus kita bakukan ya. Kalau memang bahasa kita sendiri kan biasanya nggak baku ya, nggak sakar PDW gitu kan ya. Tapi kalau umpamanya kita baca berkali-kali, nanti kita udah tahu maksudnya, maknanya apa, nanti kita perbaiki dengan bahasa yang baku gitu ya teman-teman. Jangan di copy paste langsung ya teman-teman. Sinonim ya, biasanya ini adalah cara yang paling sering mungkin ya, kata yang sama gitu. Itu ya teman-teman ya yang bisa Bu Wenti sampaikan terkait dengan yang namanya bagaimana cara kita memparafrase naskah atau draft penelitian kita ya. Belum lagi nanti kalau kita membuat artikel ya, wah itu apalagi dipublish gitu kan ya, nggak boleh ya. Mungkin teman-teman harus benar-benar lebih detail lagi, jangan sampai ada plagiasi, itu dibaca lagi. Itu teman-teman, terima kasih banyak ya, semoga bermanfaat dan lancar kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.